Selamat pagi mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan data DEM. Kemudian kita akan memodelkan data DEM tadi menjadi peta yang nanti akan kita bisa gunakan untuk menganalisis kawasan-kawasan yang memiliki potensi terjadinya bencana banjir atau yang akan kemungkinan terjebak banjir pada interval-interval ketinggian tertentu. Nah, sehingga kita bisa mengetahui dan bisa juga memitigasi kawasan-kawasan tertentu yang pada studi kali ini kita akan menggunakan Desa Rodaya, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang sebagai model. Nah, untuk itu kita memerlukan data DEM Rodaya, kemudian batas kelurahan yang kita buat dalam bentuk persegi terlebih dahulu. Nah, tahap pertama kita akan lakukan yang disebut sebagai extract by mask. Extract by mask kita peroleh dari spatial analysis tool, kemudian extraction, kemudian extract by mask. Nah, kita masukkan data rasternya adalah DEM Rodaya itu sendiri. Kemudian input raster or feature mask ini adalah batas Rodaya. Kemudian kita klik OK. Kalau kita tidak mengubah output rasternya, kita tetapkan di default saja. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti kita bisa melihat di resultnya ini sedang bekerja untuk mengekstrak BMS-nya. Oke, jadi ini adalah ekstrak BMS-nya yang kalau kita off-kan DEM Rodaya dan kemudian kita holo, ini kita holo, kita berikan warna kuning orange sebagai batas bordernya. Nah, ini adalah hasil ekstrak BMS-nya. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat kontur, peta kontur ya. Jadi kita menggunakan ArcToolbox, kemudian 3D Analysis Tool, kemudian raster surface, kemudian kontur. Nah, kita masukkan data rasternya yang sudah kita potong tadi, extract by mask, kita masukkan, kemudian kontur intervalnya kita buat agak sedikit detail. Yang di sini saya menggunakan kontur interval 1 meter ya sebagai acuannya. Kita klik OK. Nah, tunggu nanti pembuatan kontur ini berjalan. Nah, ini adalah hasil ekstraksi dari kontur. Nah, jadi kontur ini intervalnya adalah 1 meter. Jadi kalau misalkan kita zoom nih, nah seperti ini. Interval jarak antara satu garis kontur dengan garis kontur yang lain ya sebagaimana tadi yang sudah kita tetapkan, intervalnya adalah 1 meter. Nah, selanjutnya kita akan membuat topografi ini menjadi raster menggunakan topo to raster. Kita menggunakan 3D Analysis Tool, kemudian raster interpolation, kemudian topo to raster. Nah, kita masukkan kontur tadi yang sudah kita buat, kemudian fieldnya itu konturnya ketinggian atau elevasi atau ketinggian dari masing-masing garis kontur itu tipenya kontur. Jadi karena ini adalah garis kontur, tipenya adalah kontur. Kalau kita memiliki data titik, maka type-nya di sini adalah point elevation. Kita klik kontur. Kemudian outputnya saya berikan topo to raster Rodaya. Saya klik OK. Kita menunggu proses pengerjaan ini selesai. Oke, ini adalah hasil topo to raster. Ya, jadi ini hasil pengolahan. Kalau saya off-kan konturnya, ini adalah model topo to raster. Jadi dari garis-garis kontur tadi kita buat menjadi raster. Nah, sehingga bentuknya
seperti ini. Jadi ini mengikuti data dari DEM itu sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat, nah seperti ini. Nah, jadi yang berwarna putih ini adalah puncak-puncak atau titik-titik ketinggian dari kawasan atau yang barangkali kita bisa katakan sebagai bukitnya ya. Nah, kemudian ini sebagai lembahnya gitu. Nah, ini hasil dari topo raster tadi. Nah, kemudian setelah kita membuat topo raster ini, kita lanjutkan dengan proses reclassify untuk bisa kita mengetahui kelas-kelas dari kawasan ini. Nah, kita menggunakan 3D Analysis Tool juga, kemudian raster reclass, kemudian kita masukkan reclassify. Nah, kita input rasternya adalah topo raster tadi yang telah selesai kita kerjakan. Raster fieldnya value, kita klik classify. Nah, kemudian kelasnya kita tentukan 2 saja. Kemudian metodenya adalah manual. Nah, sehingga kita bisa membuat pembeda. Nah, di sini break value-nya kita bisa tentukan ya. Jadi minimum ini ada 12. 12 ini adalah 12 meter, kemudian maksimum itu adalah 445 meter. Jadi ketinggian di data DEM tadi itu paling rendah itu adalah 12 meter di atas permukaan laut, kemudian maksimum itu adalah 445. Nah, saya mencoba ketinggian banjir ini di angka 13 meter. Kita coba di sini break-nya adalah 13 meter ini. Nanti kita bisa modifikasi untuk ketinggian yang lainnya. Nah, saya coba break value-nya adalah kalau ini 12, saya coba di 13 meter. Nah, kita coba dulu dengan klik OK dan kemudian kita ganti nama reclass 13 meter M. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita memiliki data topo raster, selanjutnya kita lakukan proses reclassify. Nah, untuk reclassify kita menggunakan App Toolbox, kemudian 3D Analysis Tool, kemudian raster class dan reclassify. Nah, di reclassify kita memasukkan topo raster tadi yang sudah selesai kita buat, kemudian kita classify. Kita tentukan secara manual menggunakan 2 kelas ya. Kemudian metodenya kita buat manual. Nah, jadi kelas terlebih dahulu ditentukan sejumlah 2, baru kemudian metodenya kita ubah ke mode manual. Nah, break-nya kita melihat dari ketinggian minimum dan ketinggian maksimum. Nah, ketinggian minimum tempat yang ada di Desa Rodaya itu 12,18 meter. Nah, kita mencoba membuat break value-nya kita ubah. Di sini tidak 119, tapi kita tentukan contoh misalkan kalau di sini 12, saya coba 25 meter sebagai break pertama. Kita klik OK. Kemudian kita ubah reclass 25 meter. Kita klik OK. Nah, nanti kita akan dibuatkan reclassify dengan perbedaan yang berwarna ungu ini di atas 25 meter ini. Kemudian yang berwarna hijau itu di bawah 25 meter. Nah, kita coba ulangi lagi untuk membuat reclassify. Misal kita masukkan Rodaya, kemudian classify-nya kita tambahkan dengan break-nya 30 meter untuk kita nanti bisa melihat efeknya ya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini reclass 30 meter. Nah, nanti kita bisa membuat perbedaan antara ketinggian 25 meter dengan 30 meter. Seberapa jauh luasan yang terdampak. Nah, kita juga bisa memasukkan data citra satelitnya di katalog, kemudian
Desa Rodaya. Nah, ini. Nah, nanti kita bisa melihat seberapa luas Desa Rodaya ini tergenang. Nah, jadi misalkan yang berwarna ungu di sini pada ketinggian 30 meter, misalkan dari dasar atau dari permukaan sungai itu apabila naik dari ketinggian terendah misalkan tadi 12, sekian meter. Nah, apabila misalkan terjadi kenaikan permukaan air sungai ya pada ketinggian 30 meter, maka kawasan-kawasan ini akan tergenang gitu. Jadi kemungkinan besar akan terjadi genangan gitu. Nah, setelah ini nanti kita ubah reclass ini supaya nanti bisa menjadi data vektor. Untuk mengubah data raster reclass yang berformat raster supaya menjadi vektor, maka kita bisa menggunakan ArcToolbox, kemudian conversion tool ini, kemudian from raster, nah raster to polygon. Nah, kita memasukkan rasternya, contoh misalkan reclass 30 meter, kemudian saya ubah namanya menjadi reclass underscore 30 meter. Di drive C saya pindah saja di sesi 6 ini reclass 30 meter. Kemudian saya klik OK. Kita tunggu proses ini dikerjakan. Nah, ini adalah hasil reclass-nya. Nah, kemudian juga kita reclass juga ubah yang 25 meter ini ArcToolbox juga raster to polygon, yang reclass 25 meter juga sama reclass 25 meter. Saya klik OK. Yep, sudah. Nah, saya coba reclass 25 meter ini saya ubah ya warnanya, simbologi, kategori unique value, grid code yang kita gunakan, value fieldnya, add all value yang pertama tadi adalah berwarna ungu. Oke, ini saya ubah warnanya daratan saya beri 25 meter. Badan air. Oke. Kemudian ini daratan saya berikan warna ini saja tan. Saya klik OK, kemudian apply. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, yang berwarna biru itu adalah kawasan yang tergenang. Kemudian yang berwarna tan tadi itu adalah kawasan yang tidak tergenang. Nah, jadi ini adalah proses untuk mereclass 25 meter dan 30 meter. Kategoris, unique value, grid code, add all value, diubah blue, tan, tergenang, tidak tergenang.
Oke, ini juga sama, tergenang, tidak tergenang. Ini saya hilangkan saja. Oke, blue. Oke, ini sudah jadi reclass 25 meter dan reclass 30 meter. Jadi kita bisa melihat kawasan yang tergenang mengalami peningkatan ya pada kawasan seperti ini. Nah, ini 25 meter. Nah, ini adalah 30 meter. Jadi ada peningkatan volume luasan yang tergenang banjir. Nah, kita coba cross check terhadap ini. Ini saya off-kan, reclass sudah tidak. Oke. Jadi kita nanti bisa meng-cross check apakah desa Rodaya ini mengalami genangan. Kita coba di reclass 25 meter. Nah, jadi ada sebagian kawasan di desa yang dia tergenang ya. Jadi kalau ini yang biru, saya coba hollow. Oke. Nah, saya coba nyalakan. Nah, kawasan di sini ini berarti kemungkinan rumah-rumah yang ada di sini akan mengalami genangan, akan tergenang gitu ya. Ini juga sama, dia akan cenderung tergenang itu. Nah, ini juga akan mengalami genangan. Nah, kita bisa menghitung berapa luas kawasan yang tergenang ini. Misalkan pada ini pada ketinggian 25 meter. Nah, kita bisa menghitung melalui reclass, kita open attribute. Nah, ini code-nya saya tambahkan field, kemudian kita beri nama luas, type-nya adalah double, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita pisahkan di tabel ini. Open attribute. Nah, kita klik kanan luasnya, kemudian field calculate geometry. Nah, kita pakai area, tapi sayangnya ini dalam mode disable, maka kita enable dulu. Jadi area ini masih kosong sehingga kita tidak bisa menentukan unitnya. Maka kita cancel terlebih dahulu. Saya ubah layernya ini, klik double. Nah, saya pakai WGS 84 Web Mercator Auxiliary Sphere. Ini saya klik OK. Nah, kita ulangi lagi, reclass 25 meter, open attribute, luas, klik kanan, calculate geometry. Nah, areanya ini sudah bisa aktif, kemudian kita bisa menentukan luasannya. Jadi misalkan di sini luasannya adalah square meter atau square kilometer. Ini kemudian kita klik OK. Gitu. Nah, kalau dirasa square kilometer ini terlalu kecil, kecil nilainya, kita bisa ubah calculate geometry lagi, kemudian saya ubah menjadi square meter, kemudian saya klik OK. Nah, ini luasannya. Nah, kemudian kita kurangi saja ini desimalnya, nilai desimalnya dengan properties, kemudian numerik, ini cukup 2 saja.
Oke, kemudian oke. Nah, ini penyebut ini ekornya ini hanya 2 angka di belakang koma. Oke, kita sudah memiliki reklas kawasan yang tergenang dan terdampak oleh banjir. Nah, jadi kita bisa mengetahui pada ketinggian-ketinggian tertentu ini yep, oke. Nah, jadi saya kalau kelas 30 meter, nah ini kawasan-kawasan yang ini akan tergenang oleh luapan air sungai. Nah, kita coba memisahkan ya kelas 25 meter ini dan 30 meter. Nah, kita pisahkan kawasan yang tergenang, kita open atribut. Kemudian saya sort grid code ini, sort ascending. Nah, yang satu ini nanti akan kita ekspor ya. Ini adalah kawasan yang tergenang. Nah, kita ekspor setelah kita seleksi semua. Kemudian klik kanan data, ekspor data. Nah, kita ekspor tadi reklas 25 meter, saya ubah menjadi genangan 25 meter. Saya klik save dan oke. Yes, kemudian termasuk juga yang 30 meter. Ya, ini saya juga tentukan, saya tambah field luas double, kemudian ini saya hitung luasnya, klik kanan, calculate geometry, kemudian property area square meter, saya klik OK, klik kanan properties, numeriknya saya tentukan cukup 2 seperti tadi yang 25 meter. Oke. Nah, kemudian saya urutkan grid code-nya sort ascending. Saya klik ini, kemudian saya pencet tombol shift, kemudian pencet tombol shift. Nah, seluruh grid code yang bernominal 1 itu akan tergenang, yang kawasan tergenang. Nah, kita ekspor. Klik kanan data, ekspor data. Genangan 30 meter. Saya klik save dan oke. Yes. Yang lama tidak saya gunakan. Oke, foto raster juga sudah tidak perlu. Oke, jadi kita fokus di dua macam genangan tadi dan luas keseluruhan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buka aplikasi ArcGIS yang lain, yakni ArcSkin. Ini untuk nanti memvisualisasikan bagaimana genangan ini step by step, tahap demi tahap menggenangi desa. Nah, jadi nanti bisa kita visualisasikan dalam bentuk 3 dimensi menggunakan ArcSkin. Di ArcSkin kita bisa membuka katalog, kemudian memasukkan citra yang sudah kita potong, ekstraktif 2. Oke, ini adalah data citra desa Rodaya. Kemudian kita masukkan Google Map yang sudah dipotong. Jadi pada aplikasi Google Arc Map kita memotong citra desa Rodaya ini dengan menggunakan toolbox extract by mask. Nah, kita masukkan citra satelit desa Rodaya, kemudian batas administrasinya kita masukkan,
kemudian kita ganti output transfernya menggunakan GM Rodaya. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti setelah selesai nanti akan ada citra GM Rodaya yang sudah dipotong dengan batas administrasi Rodaya. Itu. Nah, jadi ini yang sudah terpotong citra satelitnya. Nah, kemudian ini nanti akan kita buka di ArcScan. Ini kita tambahkan GM Rodaya yang sudah kita potong. Oke, ini. Nah, jadi kita klik double GM Rodaya, kemudian kita pakai base height, ketinggian dasar itu kita pakai floating, nanti mengikuti floating on custom surface, mengikuti data DEM-nya. Kemudian kita klik OK. Nah, kadang-kala kita akan tidak akan kelihatan ya datanya kalau saya zoom to layer, nanti datanya seperti jadi tegak seperti ini. Nah, maka saya klik double scan layer, kemudian saya ubah vertical exaggeration-nya menjadi geographic ini. Kemudian saya klik apply dan OK. Nah, saya coba zoom to layer lagi. Nah, nanti kita akan ditampilkan seperti ini. Nah, berdasarkan DEM, nah, kalau kita zoom ya, ini jadi profilnya sudah muncul, sudah timbul. Nah, sehingga kita off-kan saja ekstraktifnya ini. Nah, jadi kawasannya sudah membentuk pola 3 dimensi seperti ini. Nah, ini untuk memvisualisasikan objek ya seperti ini sudah 3 dimensi. Nah, kita memasukkan lagi data yang tadi sudah kita olah di latihan. Nah, jadi di banjir Rodaya kita masukkan data genangan 25 meter dan 30 meter. Nah, dia belum bisa tampil di sini. Nah, kita klik double, kita ambil lagi base height-nya mengikuti extractive 2 atau data DEM-nya ya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah tampil. Ini adalah kawasan tergenangnya. Ini. Oke, termasuk juga genangan yang 30 meter juga floatingnya mengikuti data DEM. Kita klik OK.